Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba menyapa sahabat excellent. Haleluya. Kita baru saja meninggalkan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita sedang menyongsong yang namanya hari peringatan Pentakosta beberapa hari lagi. Haleluya. Sebab itu hari ini renungan kita saya berikan judul yaitu Pentakosta. Nah saudara, ternyata kita pelajari sama-sama ada begitu jauh perbedaan dan makna daripada Pentakosta yang dimaksud orang-orang Yahudi dan gereja lahir baru yaitu saudara dan saya. Kenapa saya katakan demikian saudara? Berdasarkan Alkitab yang kita pegang bersama-sama, hal itu bisa kita temukan. Saya ambil dari Keluaran 34 ayat 22 dan nanti kita akan beranjak ke Kisah Para Rasul 2. Keluaran 34 ayat 22 berkata, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dan kamu harus ingat untuk merayakan hari raya 7 minggu, dalam kurung hari raya Pentakosta, hari raya buah bungaran, hari raya panen pertama dikatakan dalam kurungnya saudara, dan hari raya memasukkan hasil tuayan pada pergantian tahun. Jadi saudaraku yang kekasih, bagi orang Yahudi kalau saudara tanya arti daripada Pentakosta, maka mereka akan menjawab ada dua peristiwa besar yang mereka rayakan di sana, yang saya sebut itu setiap kali mereka rayakan menjadi ritual agama mereka. Nah, kenapa saudara saya bertanggung jawab mengatakan demikian? Karena memang mereka pada saat itu saudara merayakan yang pertama yaitu hari raya buah bungaran. Nah, yang kedua saudara, memang mereka merayakan ritual agama bagaimana Musa disuruh Tuhan menggantikan dua loh batu yang dia pecahkan waktu dia marah kepada bangsa Israel yang menyembah berhala. Kenapa kita tahu peristiwa itu saudara? Dan pertanyaannya, kenapa pada Kisah Para Rasul 2 ada disebutkan begitu banyak pada saat itu orang-orang Yahudi dari segala tempat berkumpul di tempat Tuhan mencurahkan rohnya. Nah, kita beranjak kepada Kisah Para Rasul 2. Saya ambil juga dari terjemahan firman Allah yang hidupnya, dikatakan begini, ayat 6. Pada hari itu, ini yang saya sebut mereka berkumpul untuk peristiwa besar dan menjadi ritual agama mereka. Pada hari itu, banyak orang Yahudi yang saleh berada di Yerusalem. Mereka berasal dari berbagai negeri untuk mengikuti upacara keagamaan. Pada Kisah Para Rasul 2 ini saudara, ada pencurahan Roh Kudus yang kita sebut adalah gereja lahir baru. Yang menarik saudaraku yang kasih, perbedaannya sangat jauh. Bagi orang Yahudi, Pentakosta tersebut adalah memperingati hari raya buah bungaran dan bagaimana Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk menyiapkan dua loh batu yang dipahat dan akan Tuhan isi dengan hukumnya Tuhan yang pernah Musa pecahkan saudara batu tersebut ketika marah kepada orang Yahudi. Pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita, ada saudara yang kasih Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap orang percaya. Apa hubungannya Pak dengan ritual agama? Tuhan mau saudaraku yang kasih kita tidak seperti orang Yahudi. Hari-hari ini pesan profetik buat kita, Tuhan tidak mau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita hanya tahu bahwa kita beribadah, datang ke gereja dan perjamuan kudus. Bukan saudara, beda saudara. Yang satu hanya ritual agama, yaitu orang Yahudi. Tapi ketika kita dicurahkan Roh Kudus kepada kita, ingat saudara, ada mandat. Dan saudaraku yang kasih, di bawahnya saya katakan ada kuasa yang diberikan kepada kita. Apa mandatnya saudara? Supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Makanya diberikan kuasa itu. Berarti saudara, antara mandat dan kuasa ada yang saya sebut God expectation, yaitu ekspektasinya Tuhan atas mandat dan kuasa yang kita terima tersebut. Wow, gak main-main saudara. Makanya saya mau berkata, hari-hari ini ada begitu banyak saudaraku yang kasih, iya kan, kita coba dihilangkan iblis kesadaran kita, awarenessnya kita, dan understandingnya kita saudara, dan pemahaman, pengertian kita akan kepenuhan Roh Kudus. Saya khawatir saudara, hari-hari ini saudara iblis berkata, speaking in tongues nggak apa-apa, glosolali, senolali, paten, mantap, iya kan saudara. Ke gereja saudaraku yang kasih memperingati hari Pentakosta, perjamuan kudus nggak apa-apa, tapi untuk mandat dan kuasa dan ekspektasi Tuhan
Sebentar dulu, kata iblis saudara. Kita disibukkan saudaraku yang kasih dengan bahasa roh dan yang lainnya, karena cuma itu yang menjadi tanda-tanda. Dan jangan salahkan saudaraku yang kasih, ada juga oknum-oknum bahasa roh sudah menjadi aksesoris bagi mereka. Tidak ada yang salah dengan bahasa roh, karena apa? Itu menjadi tanda pertama. Makanya iblis katakan begini saudara, bahasa roh nggak apa-apa, peringatan nggak apa-apa, tapi untuk melaksanakan mandat dan amanat agungnya, menjadi saksi saudaraku yang kasih, jangan. Haleluya. Kita dilupakan saudara, bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Sebab itu saya mau berkata, hari perayaan Pentakosta kali ini saudara, jangan biasa-biasa. Pesan profetik hari ini, kita pahami dan kita saudara sadari mandat dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mencapai yang namanya ekspektasi Tuhan kepada kita, menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia, menuntaskan juga amanat agungnya untuk memuridkan semua bangsa. Dari saya, Pendeta Royal Purba, untuk sahabat-sahabat excellent. God bless you all.